Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Adifa, NIM 2320 BDA 004 dari Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa Politeknik Kudus. Di sini saya akan menyampaikan presentasi farmakologi yang berjudul penyediaan obat oral bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, penggunaan obat pada kehamilan. Pemakaian obat-obat bebas dan obat resep perlu diperhatikan sepanjang kehamilan sampai nifas. Pedoman pemberian obat selama kehamilan harus memperhatikan bahwa keuntungan yang didapat dengan pemberian jauh melebihi resiko jangka pendek maupun panjang terhadap ibu dan janin. Perlu dilakukan pemberian obat secara hati-hati dan pemantauan untuk mendapatkan dosis efektif terendah untuk interval yang pendek dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan fisiologi kehamilan. A. Farmakokinetik. Obat pada kehamilan. Perubahan fisiologi selama kehamilan dan menyusui dapat mengaruh terhadap kinetika obat dalam ibu hamil dan menyusui yang kemungkinan berdampak terhadap perubahan respon ibu hamil terhadap obat yang diminum. Dengan demikian, perlu pemahaman yang baik mengenai obat apa saja yang relatif tidak aman hingga harus dihindari selama kehamilan ataupun menyusui agar tidak merugikan ibu dan janin yang dikandung ataupun bayinya. Selama kehamilan, dosis obat yang diberikan harus diusahakan serendah mungkin untuk meminimalkan potensi efek toksik terhadap janin. Bila pengobatan harus diberikan, maka penting untuk menurunkan sampai kadar terendah yang masih efektif sesaat sebelum terjadi konsepsi pada kehamilan yang direncanakan atau selama trimester pertama. Bila obat berpotensi menyebabkan efek putus obat pada janin, dosis dapat diturunkan mencapai akhir masa kehamilan. Contohnya, pengobatan dengan antipsikotik dan antidepresan. Namun, perubahan farmakokinetika selama kehamilan mungkin memerlukan peningkatan dosis bagi obat-obat tertentu. Pemahaman yang baik terhadap perubahan ini penting untuk menentukan dosis yang paling tepat bagi pasien yang sedang hamil. Farmakodinamika pada kehamilan. Efek obat pada jaringan reproduksi, uterus, dan kelenjar susu pada kehamilan kadang dipengaruhi oleh hormon-hormon sesuai dengan fase kehamilan. Efek obat pada jaringan tidak berubah bermakna karena kehamilan tidak berubah. Walau terjadi perubahan, misalnya curah jantung, aliran darah, ginjal, perubahan tersebut kadang menyebabkan wanita hamil membutuhkan obat yang tidak dibutuhkan pada saat tidak hamil. Contohnya, glikosida jantung dan diuretik yang dibutuhkan pada kehamilan karena peningkatan beban jantung pada kehamilan, atau insulin yang dibutuhkan untuk mengontrol glukosa darah pada diabetes yang diinduksi oleh kehamilan. Obat yang berpengaruh pada janin dan neonatus teratogen adalah bahan apapun yang diberikan kepada ibu hamil yang dapat menyebabkan atau mengaruh terhadap malformasi atau kelainan fungsi fisiologis ataupun perkembangan jiwa janin atau pada anak setelah lahir. Hal inilah yang sering ditakutkan oleh pasien dan dokter saat mempertimbangkan pengobatan pada masa kehamilan. Namun, hanya beberapa obat saja dari sekian banyak obat yang digunakan menunjukkan efek yang membahayakan terhadap janin. Perlu ditekankan bahwa obat yang digunakan menunjukkan efek yang membahayakan terhadap obat yang bersifat teratogenik tidak membahayakan laban janin. Sebagai contoh, obat anti kejang yang hanya memiliki efek teratogenik pada kurang dari 10% janin yang terpapar obat tersebut. Menurut Katzung, suatu zat atau senyawa dianggap teratogenik jika proses zat tersebut A. Menghasilkan rangkaian malformasi yang khas, mengindikasikan selektivitas organ tertentu.
B. Memberikan efeknya pada tahap pertumbuhan jenis tertentu, yaitu selama organogenesis organ target dalam periode terbatas. C. Memperlihatkan insiden yang tergantung dosis. Pedoman dalam penggunaan obat. Perawatan tanpa menggunakan obat. Yang kedua, obat hanya diresepkan pada wanita hamil bila manfaat yang diperoleh ibu diharapkan lebih besar dibanding risiko pada janin. Yang ketiga, sedapat mungkin segala jenis obat dihindari pemakaian selama trimester pertama pada kehamilan. Yang keempat, apabila diperlukan, lebih baik obat-obatan yang telah dipakai secara luas pada kehamilan dan biasanya tampak aman diberikan daripada obat baru atau obat yang belum pernah dicoba secara klinis. Yang kelima, obat harus digunakan pada dosis efektif terkecil dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Yang keenam, perlunya menghindari polifarmasi. Yang ketujuh, perlunya menyesuaikan dosis pemantauan pengobatan pada beberapa obat. Misal, phenytoin, lithium, yang kategori obat pada ibu hamil. Kategori A, studi terkontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya resiko pada janin pada kehamilan trimester 1 dan tidak ada bukti mengenai resiko terhadap trimester berikutnya dan sangat kecil kemungkinan obat ini untuk membahayakan janin. Kategori B, studi terhadap reproduksi binatang percobaan tidak melihatkan adanya resiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol yang diperoleh pada ibu hamil. Atau studi terhadap reproduksi binatang pencobaan melihatkan adanya efek samping selain penurunan fertilitas yang tidak didapati pada studi terkontrol pada wanita hamil trimester 1. Dan ditemukan bukti adanya risiko pada kehamilan trimester berikutnya. Kategori C, studi pada binatang percobaan melihatkan adanya efek samping terhadap janin, teratogenik atau embriosidal, dan studi terkontrol pada wanita dan binatang percobaan tidak tersedia atau tidak dilakukan. Obat yang masuk kategori ini hanya boleh diberikan jika besarnya manfaat terapeutik melebihi besarnya risiko yang terjadi pada janin. Kategori D, terdapat bukti adanya risiko pada janin manusia, tetapi manfaat terapeutik yang diharapkan mungkin melebihi besar risiko. Misalnya, jika obat 10 perlu digunakan untuk mengatasi kondisi yang mengancam jiwa atau penyakit serius, bila mana obat yang lebih aman tidak digunakan atau tidak efektif. Kategori E, studi pada manusia atau binatang percobaan melihatkan adanya abnormalitas pada janin atau terdapat bukti adanya risiko pada janin dan besarnya risiko jika obat ini digunakan pada ibu hamil jelas-jelas melebihi manfaat terapeutiknya. Obat yang masuk dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan hamil. Penggunaan obat terapeutik dalam kehamilan dan pengaruhnya pada janin. A. Asam folat. Selama kehamilan, asam folat, vitamin B9, folasin diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak. Defisiensi asam folat di awal kehamilan dapat menyebabkan absorpsi spontaneous atau defek kelahiran, misal defek pada tabung saraf, kelahiran prematur, berat badan lahir yang rendah, dan salurio plasenta, pelepasan plasenta yang lebih dini dari seharusnya. Kebutuhan asam folat yang direkomendasikan untuk sehari adalah 180. Untuk kehamilan diperlukan asam folat sebanyak 400 sampai 800 Hz. Yang B, acetaminophen.
Tylenol, Datril, Panadol, paracetamol merupakan obat kehamilan grup B. Obat ini adalah obat yang paling sering dipakai selama kehamilan. Dipakai secara rutin pada semua trimester kehamilan untuk jangka waktu yang pendek, terutama untuk efek analgesik dan terapeutiknya. Obat ini 11 tidak memiliki efek antiinflamasi yang berarti acetaminophen menembus plasenta selama kehamilan. Ditemukan juga dalam air susu ibu dalam konsentrasi yang kecil. Saat ini tidak ditemukan bukti nyata adanya abnormali janin akibat pemakaian obat ini. Pemakaian acetaminophen selama kehamilan tidak boleh melebihi 12 tablet dalam 24 jam dari formulasi 3-5 minggu atau 8 tablet dalam 24 jam untuk tablet yang mengandung 500 mg kekuatan ekstra. Obat ini harus dipakai dengan jarak waktu 4-6 jam. Vitamin, salah satu faktor utama untuk bertahan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan janin yang sehat adalah memasukkan zat gizi yang cukup dalam bentuk energi, protein, vitamin, dan mineral. Penting untuk diketahui bahwa kondisi hipervitaminosis dapat menyebabkan kelainan teratogenik. Misalnya hipervitaminosis vitamin A oleh karena pemberian berlebihan pada kehamilan. Kelainan janin yang terjadi biasanya pada mata, susunan saraf, pusat, palatum, dan alat urogenital. Ini terbukti jelas pada hewan percobaan sehingga pemberian vitamin A selama kehamilan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Pemberian vitamin A dengan dosis melebihi 600 IU atau per hari selama kehamilan tidak dapat dijamin kepastian keamanannya. Vitamin A retinol memberikan kerja yang terarah pada defisiensi jaringan normal. Antibiotik digunakan luas dalam kehamilan. Perubahan kinetika obat selama kehamilan menyebabkan kadar dalam serum lebih rendah. Antibiotik dengan bobot molekul rendah mudah larut dalam lemak dan ikatannya dalam protein lemak mudah menembus uri. Kadar puncak antibiotik dalam tubuh janin pada umumnya lebih rendah dari kadar yang dicapai dalam tubuh ibunya. Amoxicillin diabsorpsi secara cepat dan sempurna baik setelah pemberian oral maupun parenteral. Amoxicillin merupakan alternatif yang perlu ditimbangkan untuk dipilih jika dibutuhkan pemberian oral pada ibu hamil. Kadar amoxicillin 13 dalam darah ibu maupun janin kadarnya sekitar 1/4 sampai 1/3 kadar di sirkulasi ibu. Antifibrinogen selama kehamilan ibu mungkin mengalami tromboemboli vena. Dalam keadaan seperti ini, antikoagulan mampu menghambat pembentukan atau fungsi beberapa faktor pembukaan darah. Mekanisme kerja asam tranexamat sehingga antifibrinogen adalah untuk membentuk ikatan kompleks yang reversibel dengan plasminogen sehingga plasmin tidak dapat terikat dengan fibrin dan mekanisme fibrinolisis dihambat asam tranexamat menyebar dalam berbagai jaringan dan juga masuk dalam sistem susunan saraf pusat. Cairan synovia atau cairan sendi dan membran synovia. Obat ini dapat menembus sawar uri plasenta sehingga penggunaan pada kehamilan perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, zat besi selama kehamilan. Kira-kira jumlah zat besi yang diperlukan 2 kali keadaan normal untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bagi ibu dan janin. Jika kehamilan dimulai dengan keadaan tidak menderita anemia, mungkin tidak memerlukan suplemen besi sampai trimester kedua. Karena suplemen zat besi yang tidak diperlukan mungkin dapat menyebabkan mual, muntah, dan sembelit. Kebutuhan tertinggi adalah pada trimester ketiga karena diperlukan pada proses persalinan dan menyusui.
Berikut kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil. Kategori A, aman untuk janin seperti vitamin C, asam folat, vit B6, paracetamol, zinc, dan sebagainya. Kategori B, cukup aman untuk janin seperti amoxicillin, ampicillin, azitromycin, bisakodil, cefadroxil, cefepime, cefixime, cefotaxime, ceftriaxone, cetirizine, clopidogrel, erythromycin, ibuprofen, insulin, lansoprazol, loratadine, mipenim, metformin, metildopa, dan sebagainya. Kategori C, dapat berisiko digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi risiko yang mungkin timbul pada janin. Contohnya albendazole, allopurinol, aspirin, amitriptyline, kalsitriol, kalsium laknat, kodein, paracetamol, dextromethorphan, digoxin, dan sebagainya. Kategori D, ada bukti positif dari risiko. Digunakan jika darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya alprazolam, amikacin, amiodaron, carbamazepine, dan sebagainya. Kategori E, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya amlodipine, atorvastatin, kafein plus ergotamin, disogestrel plus etimil estradiol, ergometrin, estradol, misoprostol. Kemajuan benefit versus resiko adalah pertimbangan utama penggunaan obat khususnya untuk A dan B. Untuk obat yang dimasuk kategori C dan D dianjurkan untuk benar-benar melalui pertimbangan dokter dengan pertimbangan manfaat keselamatan jiwa yang lebih besar dibandingkan resikonya. Untuk obat kategori E tidak boleh digunakan pada masa kehamilan. Selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mengaruhi farmakokinetika obat. Perubahan fisiologi tersebut misalnya perubahan volume cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obat di serum, terutama obat-obat yang terdistribusi di air dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Peningkatan cairan tubuh yang menyebabkan pengenceran albumin, serum hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan ikatan obat albumin sehingga obat bebas banyak terakumulasi dalam darah dan berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Tetapi hal ini tidak bermakna secara klinis karena pertambahannya kadar obat dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan pertambahannya kecepatan metabolisme obat. Berikutnya beberapa obat yang dapat digunakan pada masa kehamilan. Yang pertama, pereda nyeri dan demam. Obat paracetamol termasuk obat yang aman mengatasi nyeri atau demam. Untuk sakit kepala, lain dengan mengonsumsi paracetamol juga bisa diatasi dengan kompres dingin dan beristirahat. Untuk demam, bisa dibantu mengatasi dengan kompres air hangat. Yang kedua, batuk pilek. Obat batuk pilek yang banyak dijual bebas biasanya berupa kombinasi sebaiknya dihindari pada saat hamil. Dekongestan adalah obat yang berfungsi mengatasi hidung tersumbat seperti phenylephrine dan pseudoephedrine. Pada saat hamil harus dihindari penggunaan dekongestan oral, obat minum. Ibu hamil yang membutuhkan dekongestan sebagainya disarankan penggunaan semprot. Obat dekongestan semprot lebih aman karena mekanisme kerja secara lokal di area hidung, dosis rendah serta paparan obat dengan tubuh lebih singkat, seperti penggunaan tetes hidung, salin. Obat batuk pada hamil pilih pertama adalah dextromethorphan.
untuk mengatasi batuk kering. Untuk batuk bedak bisa menggunakan acetylcysteine. Hindari sediaan obat batuk yang mengandung alkohol. Selain obat, bisa mengonsumsi air lemon maupun air madu. Yang ketiga, sembelit dan diare. Bisa menggunakan obat laktatif atau metilselulosa. Sementara untuk diare, bisa menggunakan obat loperamid. Untuk menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang bisa diganti dengan oralit. Sembelit juga bisa diatasi dengan konsumsi makanan tinggi serat dan cukup cairan. Olahraga ringan seperti berenang atau jalan kaki dapat membantu mengatasi sembelit karena dapat meningkatkan sirkulasi yang dapat merangsang sistem pencernaan. Yang keempat, alergi. Bagi ibu hamil yang mengalami alergi bisa menggunakan obat cetirizine yang aman bagi ibu hamil. Masa menyusui. Banyak ibu yang sedang menyusui menggunakan obat-obatan yang dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada bayi yang disusui. Pada umumnya, hampir semua obat yang diminum dapat terdeteksi dalam ASI, namun dengan konsentrasi yang umumnya rendah. Konsentrasi obat dalam darah ibu merupakan faktor utama yang berperan dalam proses transfer obat ke ASI. Pada umumnya, kadar puncak obat di ASI adalah sekitar 1-3 jam sesudah ibu meminum obat. Hal ini mungkin dapat membantu dan mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI pada kadar puncak. Bila ibu menyusui tetap harus minum obat yang berpotensial berbahaya terhadap bayinya, maka untuk sementara ASI tidak diberikan. ASI dapat diberikan kembali setelah dapat dikatakan tubuh bersih dari obat, dan ini dapat diperhitungkan setelah 5 kali waktu paruh obat. Penggunaan obat yang tidak diperlukan harus dihindari. Jika pengobatan memang diperlukan, perbandingan manfaat atau risiko harus dipertimbangkan pada ibu maupun bayinya. Pada neonatus, khusus bayi yang lahir prematur, mempunyai risiko lebih besar terhadap paparan obat melalui ASI. Kategori penggunaan obat bagi ibu menyusui. Kategori 1, paling aman, contohnya paracetamol, ibuprofen, loratadine. Kategori 2, aman, contohnya cetirizine, dimenhydrinate, guaifenesin. Kategori 3, cukup aman, contohnya pseudoephedrine, lorazepam, aspirin. Kategori 4, kemungkinan berbahaya, contohnya kolamfenikol, sibutramin. Dan kategori 5, kontraindikasi, contohnya amiodaron. Berikut tips bagi ibu hamil dalam penggunaan obat. Ibu hamil harus cermat dan selektif dalam memilih obat. Berkonsultasilah dengan dokter maupun apoteker. Sebaiknya seminimal mungkin mengonsumsi obat saat hamil, kecuali adanya riwayat penyakit kronis yang mengharuskan minum obat dengan adanya pertimbangan manfaat atau resiko. Jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang menyantumkan keterangan aman untuk ibu hamil, dan pastikan Anda mendapat informasi obat langsung kepada apoteker. Baik, untuk presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.